baik. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak Guru. Ya, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Ya, kemarin kita sudah sama-sama mengikuti upacara bendera memperingati 17 Agustus ya. Saya pikir kita semua harus semangat dan tetap nanti akan mengisi kemerdekaan ini dengan belajar yang riang, belajar yang semangat dan tidak ada malas-malas lagi. Oke? Kabar hari ini bagaimana? Ada yang sakit, ada yang belum makan atau seperti apa? Ada yang sakit, Pak. Kalau ada yang sakit, Yunus, kau sakit terus. Jangan terlalu main HP sampai larut malam, Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, itu di antara kalian untuk mengangkat kita dalam doa. Ya. Berdoa dimulai. Selanjutnya, coba berdiri semua. Bapak Guru mau mengecek kerapian dalam berpakaian hari ini. Kita lanjut dengan menyanyikan salah satu lagu wajib dulu. Garuda Pancasila. Ayo, siapa yang bersedia untuk memimpin membawakan lagu Garuda Pancasila ini? Saya, Pak. Silakan. Iya, sudah. Terima kasih banyak. Memang anak pintar ini, Lisa ini. Kemudian Pak Guru akan menampilkan sebuah teks bacaan ya. Sebuah teks bacaan. Kamu bisa menyaksikannya di layar. Judulnya di situ Dayu dan Si Mungil. Bacalah bacaan itu tanpa suara. Artinya baca di dalam hati. Tidak ada satu siswa pun yang berisik. Baca dan tenang supaya bisa memahami isinya. Oke? Hurufnya kecil, Pak. Tidak bisa baca. Oke, anak-anak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baca dengan tenang, jangan ada yang ribut. Ya, baik. Setiap hari kita pastikan harus melakukan kegiatan membaca ya. Tidak boleh tidak membaca di rumah, di sekolah, di mana saja kita. Harus paling tidak ada waktu untuk membaca. Lalu yang berikut pelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Target kita dari materi yang akan disampaikan sebentar ini, yang mau kita belajar ini. Tujuan pertama, kalian harus bisa menganalisis hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Ya. Setelah kamu membaca teks tadi, kemudian kalian mampu membuat cerita pengalaman tentang diri, bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan. Kemudian target kita, tujuan kita yang ketiga adalah, kemudian yang keempat, kalian bisa membuat mozaik dari biji-bijian setelah mengamati gambar atau video nanti yang akan kita tayangkan. Ya. Kemudian materi yang kita pelajari hari ini anak-anak ada dua. Yang pertama tentang hak dan kewajiban memelihara hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah teknik membuat mozaik. Bapak mau tanya dulu, apakah kalian pernah dengar kata hak? Apakah kalian pernah mendengar kata kewajiban? Oke. Heri, kasih contoh. Seperti apa itu hak? Oh, pintar. Pintar. Sudah bagus jawaban. Mungkin ada yang lain lagi. Iya, iya. Siapa lagi? Oke.
Baik, terima kasih anak-anak sudah memberikan jawaban. Jadi jawaban semuanya betul, tapi ada beberapa yang perlu diperbaiki. Bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Contohnya tadi seperti yang Heri jawab, Imelda jawab, bahwa hak segala sesuatu yang kita terima itu contohnya mendapatkan pendidikan, mendapatkan perhatian dari orang tua dan lain sebagainya. Itu hak. Dan selanjutnya kewajiban akan kita pelajari dalam pembelajaran ini ke depan. Baik, coba perhatikan lagi ke layar. Anak-anak bisa mengingat kembali hewan-hewan peliharaan kita. Sambil mengingat hewan itu, mari kita mengisi teka-teki silang. Ya. Ada pertanyaan mendatar, ada pertanyaan menurun. Yang satu ke bawah itu menurun, yang dua dengan yang 4 dan yang 5 itu pertanyaan mendatar. Lalu pertanyaannya ada di samping kanan itu. Untuk mendatar nomor 2 isi di nomor 2. Begitu. Untuk menurun 1 isi di kolom nomor 1 menurun. Seperti itu namanya teka-teki silang. Nah, coba kita isi. 1 menurun. Coba lihat. 1 menurun. Binatang apa itu, Justina? Tikus. Kita tulis di sini. Benar tidak? Pas tidak kolomnya? Tikus. Lalu coba kita cek 2 mendatar. 2 mendatar ada gambar apa itu, Yunus? Kura-kura. Tulis pas tidak? Kura-kura. Pas. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita lanjut yang materi yang berikut. Amati gambar ini. Gambar apa ini, anak? Oh, gambar ikan. Betul. Ya. Lalu berikut Bapak Guru ada sajikan 2 jenis gambar yang sama namun berbeda. Oke. Binatang apa yang ada di dalam gambar ini? Kucing. Tapi satunya sehat, satunya sakit. Ya. Sebelum berdiskusi, nanti kalian ada diskusi ya. Nanti kalian ada diskusi. Coba perhatikan baik-baik. Yang di belakang itu jangan ribut. Adakah persamaan kedua gambar ini? Tidak. Dapatkah kalian menemukan perbedaannya? Apa bedanya ini? Ya, betul sekali. Penglihatannya Heri ini tajam sekali. Dia bisa tahu. Oke. Baik, sekarang Bapak Guru akan membagikan lembar kerja ya untuk kalian memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan gambar yang tadi. Gambar yang ini. Adapun tujuannya, kamu bisa menganalisis hak dan kewajiban. Kemudian petunjuknya ini secara kelompok ya. Secara kelompok dari cerita yang di dalam hati tadi. Dayu dan Simungil itu diskusikan pertanyaan berikut. Tuliskan hasil pada tempat yang disediakan. Setelah selesai sebentar, salah satu orang perwakilan dari kelompok bisa mempresentasikan atau maju di depan kelas untuk membacakan hasil tugasnya. Siap? Ya, oke. Baik. Yang berikut. Silakan mengerjakan tugasnya. Ya, baik. Sudah selesai, sudah waktunya selesai.
Silakan dari kelompok 1 menampilkan hasil tugasnya. Mulai dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 6 sesuai dengan teks itu. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Nah, seperti itu ya. Ya, silakan dari kelompok 1. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Ya. Baik, yang berikut perhatikan kembali ke layar. Di sini akan menampilkan sebuah video ya. Mari kita simak video ini dengan teliti. Channel Pendidikan Al-Ilham Kelas 4 Tema 3 Subtema 2 Muatan Pelajaran KM Hak dan kewajiban terhadap hewan. Amatilah gambar hewan di samping ini. Adakah yang tahu nama hewan di samping? Tepat sekali, gambar di samping adalah burung cendrawasih yang dikenal sebagai maskot dari Papua. Keberadaan burung cendrawasih kian terancam karena adanya perburuan liar, penangkapan liar, serta kerusakan habitat, sehingga burung ini menjadi salah satu hewan tindakan hewan. Kalian bisa simak gambar berikut ini. Selanjutnya, 2. Hak terhadap hewan yaitu mendapatkan bahan sandang. Contohnya, sutra yang dapat kita peroleh dari pupuk memberi makan dan vitamin kepada hewan peliharaan. Kemudian, membuatkan kandang yang layak. Contohnya akuarium, kandang untuk ikan, kemudian sangkar untuk burung, dan rumah kucing terhadap hewan. Selanjutnya gambar yang kedua, ada seorang dokter hewan dan asistennya sedang mengobati beberapa ekor anjing, termasuk kewajiban terhadap hewan. Apakah kamu memelihara hewan di rumah? Coba sebutkan kewajiban apa yang sudah kamu. Baik, bagaimana anak-anak, videonya menarik? Iya, itu. Saya pikir kalian sudah menonton dan menyaksikan video tadi dengan baik ya. Nanti Bapak Guru akan kembali membagikan lembar kerja untuk dikerjakan, menjawab pertanyaan atau diskusi terkait video yang barusan ditayangkan. Kamu sudah membaca cerita Dayu dan si Mungil dan mengamati video tentang hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar melalui proyektor tadi. Sekarang, tulislah hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan serta dampaknya bagi hewan dan lingkungan pada tabel di bawah ini. Tulislah hak kamu, kolom pertama, tulislah hak kamu ketika memelihara hewan. Nah, jadi sudah dijelaskan di awal tadi, hak itu apa? Tadi ada dari teman yang tahu. Tulislah kewajiban. Nah, kewajiban itu apa? Nah, terkait ini tentang hewan. Nah, coba ingat-ingat kembali tayangan video dan gambar tadi ya, dan cerita tadi. Kemudian yang berikut adalah tulislah dampak. Ada dampak baik, ada dampak buruk. Bisa dijelaskan dalam kelompok kolom ini. Kemudian kewajiban, dampak bagi teman, bagi hewan, dampak bagi lingkungan sekitar. Kemudian tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban memelihara hewan atau melindungi hewan. Bagaimana, sudah paham lembar kerjanya? Bisa diisi? Ya, ini didiskusikan ya secara kelompok, nanti akan dipresentasikan kembali oleh salah satu perwakilan, tentu dengan teman yang berbeda, jangan yang itu terus. Oke. Ya, silakan kerja.
Baik, waktunya sudah selesai. Silakan teman-teman, silakan anak-anak menyiapkan salah satu perwakilannya untuk membacakan hasil kerjanya di depan kelas. Ya, ayo Yunus, maju. Kita beri semangat untuk Yunus dulu dengan tepuk tangan 3 kali. Oke, silakan Yunus. Yang lain dengar baik-baik. Jangan ada lagi colek sana colek sini. Oke? Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah dibawakan oleh Yunus dengan penuh semangat. Ya, sekali lagi terima kasih. Mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya amatilah gambar berikut. Ada pada buku kalian juga, buku teks pelajaranmu di bawah. Ya, amati gambarnya. Jadi Bapak Guru akan menayangkan juga di proyektor LCD. Amati gambar ini dulu. Kemudian sudah amati? Sudah. Nah, saksikan tayangan video lagi. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di channel Dunia Anak Kreatif. Untuk video kali ini, Kak Nining akan membuat kolase dari biji-bijian dengan bentuk ikan nemo. Untuk pembuatannya, silahkan simak video sampai selesai. Bahan-bahannya, kakak sudah cantumkan di video ini ya. Pertama-tama kita siapkan sketsa gambar ikan nemonya dulu. Kalian bisa membuatnya sendiri atau mencari gambar di internet kemudian buat. Selalu dukung channel kami ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai menontonnya? Menarik? Menarik. Iya, kalau menarik pastinya kalian juga bisa membuat seperti ini ya. Sudah menonton dengan baik, pasti sudah tahu langkah-langkah bagaimana dari awalnya sampai terjadi seperti itu. Ya, gambarnya sangat menarik. Bisa nanti dipajangkan di dinding majalah dinding kelas kita atau majalah dinding sekolah. Ya. Kemudian untuk mengecek pemahaman tentang gambar tadi, video tadi, maka Pak Guru akan membagikan kembali lembar kerja buat kalian. Tapi ini secara individu ya, masing-masing, tidak secara kelompok lagi. Oke, sekarang menyebar lagi ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Ya. Pada lembar kerja ini, kalian harus mampu menganalisis teknik membuat mozaik dari bahan alam setelah mengamati gambar dan video yang benar tadi. Kemudian langkah kerjanya, pertama tulis identitasmu, nama. Kemudian amatilah gambar mozaik tadi dan mengingat kembali videonya dengan cermat. Jawablah pertanyaan berikut pada tempat yang disediakan. Ini di sebelah ada tempat jawaban buat kalian. Beberapa pertanyaan. Pertama, Ilo, Mai.
Sorry teman-teman. Saya ada salah sedikit. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu mosaik? Bagaimana teknik membuatnya? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam membuat mosaik? Itu kamu kerjakan pada bagian bawah ini ya. Silakan. Ya, waktu sudah selesai. Sekarang kamu tinggal mengumpulkan lembar kerjanya ke depan meja Pak Guru. Silakan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebagai penutup, saya akan memberi tugas untuk latihan di rumah. Ya, silakan amati tampilan yang ada di proyektor dan menulis di lembar buku tugas kalian. Harap bekerja sama dengan orang tua di rumah ya. Ya. Oke, baik. Untuk menutup kegiatan kita, mari kita tutup dengan doa.